Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga Pak, linggih Pak. Bun, sehat Bun? Alhamdulillah Pak, pangestu. Kumaha Bapak daramang? Samulihna alhamdulillah Di Majalengka sarehat? Alhamdulillah Bun. Wargi-wargi. Abdi di Desa Sukadana Bun, mewakili masyarakat Desa Sukadana Kecamatan Malausma. Bade naroskeun perkawis Bunda ngiring majeng deui dina pencalonan DPD RI eta nepi henteu maksudna mah kitu Bun. Mohon Bapak, insya Allah Pak. Kita tahapan pendaftaran parantos selesai, bahkan DCS parantos lungsur. Namun kanggo DCT di awal sasi November kira-kira kaping 2. Soalnya teh antara kaping 2 kaping 4 November. Nah, kita atau Bunda acan tiasa nyebarkeun deui baligo anu bikin ka desa-desa atau kecamatan lah, biasa duka kecamatan pan. Margi yaitu acan aya DCT. Bilih robih dan antara DCS ka DCT. Biasanya suka robih kami di DCS ayeuna nomor 30, tapi kan DCT mah duka bilih aya nu ke pengadilan deui kan, gantos nami kan biasa wae da itu kan dibolehkan oleh undang-undang untuk merubah biar bisa naik ke atas menggunakan huruf-huruf A di awal. Cuman Bunda ini kan di Kapung Puroge tengah robih-robih nami lah bisa insyaallah we kumaha parangna ti Gusti Nu Maha Suci kalayan usaha ikhtiar urang sadayana termasuk Bapak nu teras ngadukung pointan kita dugikeun ka kiwari gitu Bapak. Panginten abdi selaku ayeuna korwil di Majalengka Selatan, masyarakat tos uninga bahwa Ibu sebagai DPD RI tanpa kenal lelah teras masyarakat ninggal tina rekam jejakna sangat baik. Janten naroskeun Bun ka abdi kitu maksudna cenah bade majeng di moal cenah teh kitu nya kewang wartos heula abdi pangna sumping kitu teh bade naroskeun itu bungkul gitu Bun. Mudah-mudahan kapayuna Bunda sing sehat, sing panjang yuswa, sing duduk deui janten DPD RI sakitu panginten Bunda. Hatur nuhun Bapak, mudah-mudahan Allah ngadangu, ngaijabah karena segala ikhtiar orang sadayana. Kita kan manusia wajib ikhtiar ya Pak. Allah yang menentukan kerja keras kita ini insya Allah ngadangu Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan, ketulusan, kerja keras. Mudah-mudahan ngabuahkeun hasil sapotos tahun kamari urang sukses di. Hatur nuhun wargi sadayana aya di Maul Husna ya. Malausma ya. Malausma Sukadana Kabupaten Majalengka. Ini wargi-wargi orang di Malausma Desa Sukadana Kabupaten Majalengka anu naroskeun ka pribados apakah 2024 bade lajeng deui insyaallah. Amin. Dukungan sadayana mudah-mudahan dina waktosna. Amin. Mohon hatur nuhun Pak. Tinggal we dina rekam jejak. Upami katampi hatur nuhun, kirang katampi itulah buktosna bari segala keterbatasan dari ya sos dicarioskeun beuna ini anggota DPD mah. Mudah-mudahan aya we di Gusti lah. Amin. Allahumma amin. Ijabah Gusti kan. Amin. Hatur nuhun pisan Bunda, hapunten tos ngabagel. Kumargi abdi tos sonten Bun ieu teh bade pamit pinten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuhun nya Pak nya. Sawangsulna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jabar dina sesi ieu teh ini bade ngupas patarosan konstituen atau beberapa masyarakat anu naroskeun suka duka TNI menjadi anggota DPD RI. Ya bagi TNI sendiri karena untuk diri pribadi dan keluarga sudah purna merasa sudah selesai karena anak-anak dua-duanya sudah pada mandiri ya berwirausaha sesuai dengan hobinya masing-masing. Terus di usia yang sudah tidak muda lagi tentunya sudah konsentrasi kepada pengabdian ya karena sudah tidak ada yang menjadi beban keluarga lagi. Bapak juga sudah purna tugas, anak-anak sudah pada mandiri, jadi kesempatan Bunda ini menjadi
anggota DPD RI dipergunakan sebaik-baiknya untuk bekerja sesuai dengan tupoksi. Nah, kenapa sesuai tupoksi? Karena memang di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia itu segala aktivitasnya sudah diatur dengan undang-undang. Yang tadi disampaikan bahwa kewenangan daripada DPD RI itu sudah tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22D ayat 1, 2, 3, dan 4. Nah, jadi kalau ditanya sukanya itu memang sangat menyenangkan, terutama kita bisa terlibat ya di dalam menginisiasi pembuatan suatu undang-undang yang benar-benar hasil menangkap dari aspirasi atau kehendak dari masyarakat. Ya seperti sekarang antara lain yang lagi kekinian ini, DPD RI ini karena sifatnya bekerjanya kolektif kolegial. Jadi keinginan pribadi-pribadi dari seluruh anggota diadakan pleno untuk diambil keputusan mana yang paling banyak secara demokratis, atau kalau tidak bisa secara demokratis diambil secara voting, apa yang menjadi tugas atau undang-undang apa yang akan dimajukan di sidang paripurna untuk disahkan melalui alat kelengkapan. Nah, kalau di DPR RI itu namanya alat kelengkapan, namanya komisi. Kalau di DPD RI itu namanya komite. Nah, di mana tugasnya dibagi dalam 4 komite. Komite 1 tentang urusan pemerintah daerah, ya termasuk dengan penggabungan dan pemekaran wilayah adalah ranahnya komite 1. Yang komite 2 yang lebih menonjol adalah pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Komite 3 urusan tentang agama, pendidikan, dan kesehatan. Dan komite 4 itu adalah mengurusi tentang pengawasan dan memberikan pertimbangan APBN. Nah, dari 4 komite tersebut kebetulan alhamdulillah Bu Neni dalam 2 periode ini sudah menjalani semua posisi, dan terakhir sekarang berada di posisi komite 2. Di komite 1 selama 7 tahun, di komite 2 sekarang periode 2023-2024, bukan periode masa sidang ya, masa sidang tahun 2023-2024, dan di komite 3 duduk pada masa sidang 2019 sampai 2021. Di komite 4 tahun lalu di masa sidang 2021 2022-2023, dan sekarang di komite 3 2023-2024. Ini sekarang di komite 2. Nah, suka duka dari tadi, sukanya dulu lah, nanti dukanya belakangan. Karena dalam hal pengabdian, kalau kena nawaitunya ibadah itu semuanya akan berjalan dengan rileks dan enjoy. Bagi Bunda Eni, pengabdian di usia yang sudah tidak muda lagi adalah sangat pengalaman yang sangat luar biasa, karena menjadi akademisi, menjadi entrepreneur itu, dan menjadi politisi seperti sekarang ini, sama jargonnya adalah ketulusan hati dengan kerja yang ikhlas, kerja keras untuk mencapai tujuan, dan kerja cerdas dengan menggunakan ilmu-ilmu yang kita miliki dan inovasi yang kita miliki, serta sampai mentuntaskan segala urusan. Baik di komite 1 dulu memediasi sengketa lahan,
ada yang dulu di Teluk Jambi ya, dan itu bisa sampai selesai di mediasi. Komite 1 ambil bagian, dan kebetulan wakil Jawa Baratnya adalah Teh Heni, jadi paham betul tentang pertanahan. Yang di komite 3 itu adalah urusan haji, di mana waktu itu perjuangan dari DPD RI bersama DPR RI mengajukan tambahan kuota dan melakukan pengawasan haji, baik prahaji maupun musim haji dan setelah pasca pelaksanaan haji. Itu komite 3 melakukan evaluasi. Dan di komite 4 adalah memberikan pertimbangan serta pengawasan terhadap APBN. Jadi semua institusi pemerintah yang menggunakan APBN itu komite 4 berhak untuk melakukan pengawasan. Jadi dari mulai tingkat desa, sekarang adanya dana desa, kabupaten, kota, APBD, dan yang menggunakan APBN serta provinsi, dan tentunya tiap kementerian. Itu yang menjadi mitra kerja komite 4. Nah, setiap komite itu ada suka dukanya. Contoh perjuangan di komite 1. Di komite 1 adalah perjuangan yang paling menonjol. Masyarakat Jawa Barat itu, pemekaran wilayah itu merupakan suatu keniscayaan. Karena apa? Karena Jawa Barat yang jumlah penduduknya hampir 50 juta hanya diawaki oleh 27 kabupaten kota. Dan sangat luar biasanya selisih desa dengan Jawa Tengah sampai 2000 desa. Apa konsekuensinya terhadap Jawa Barat? Ya jelas, Pak Bupati, Pak Gubernur, ya, dan Pak Wali Kota. Jadi Pak Bupati dan Pak Wali Kota, Pak Gubernur, dengan jumlah penduduk yang banyak harus mengelola anggaran yang hampir sama untuk tiap kabupaten kota lainnya. Contoh dengan Jawa Tengah saja, selisih kabupaten kotanya sudah selisih 13 kabupaten kota. Jawa Tengah aja sudah 40 kabupaten kota. Jawa Timur 44 kabupaten kota. Konsekuensinya dari dana transfer daerah saja, kalau selisih 14 kabupaten kota, apabila rata-rata 2 triliun saja per kabupaten kota, kita sudah selisih 28 triliun. Untuk siapa? Untuk masyarakat. Jadi kita ini Jawa Barat jumlah penduduknya banyak, tetapi anggarannya hanya ditopang oleh 27 kabupaten kota. Sangat berbeda dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur yang sudah mencapai 44 kabupaten kota. Nah, dari bagi Jawa Barat ini suatu keniscayaan, ada satu kabupaten yang namanya di Kabupaten Bogor itu penduduknya 5 juta diawaki oleh 1 orang bupati. Kalau di luar Jawa itu mungkin 5 juta bisa jadi 2 provinsi, bisa jadi 1 provinsi. Nah, ini kenapa Jawa Barat ini terus berjuang, karena mungkin dari seluruh visi misi Gubernur Jawa Barat dari sejak 2014 yang saya tahu sampai sekarang, itu yang belum terrealisasi adalah pemekaran wilayah yang terkendala oleh tidak turunnya 2 permen Dagri, yaitu PP tentang pemerintah daerah dan PP tentang desain besar tata ruang daerah dan desain tata ruang daerah. Nah, ini 2 PP yang belum turun sampai sekarang, dari sejak saya masuk 2014 sampai sekarang 2024 adanya moratorium untuk pemekaran. Dan bagi Jawa Barat ini adalah suatu perjuangan yang sangat luar biasa, dan saya bangga
kepada sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya yang di daerah yang melalui presidium pemekaran wilayah yang didukung oleh para bupati dan Pak Gubernur itu sendiri sudah menghasilkan selama periode saya aja tambahan untuk 10 kabupaten kota yang masuk ke DPD RI untuk diperjuangkan menjadi DCOB. Nah, ini sangat luar biasa bagi saya, perjuangan yang sangat urgent bagi masyarakat Jawa Barat. Belum lagi kalau dana transfer dilihat dari desa yang selisihnya aja 2.000, di mana 2.000 desa kalikan 1 miliar saja, bahkan ada yang lebih ya dari tiap desa 1 miliar, itu sudah kehilangan 20 sampai 30 triliun. Jadi kita ini memang dari sisi anggaran Jawa Barat ini karena kurang kabupaten kotanya dan jumlah penduduknya luas, memang minim untuk terminim di antara Pulau Jawa itu sendiri ya. Dan yang paling mengganjal bagi Bunda Eni tentunya pengalaman yang sangat terasa sampai sekarang. Bayangin sebagai anggota DPD RI yang memiliki dapil se-Jawa Barat tidak dapat atau tidak mendapatkan anggaran yang namanya dana aspirasi sebagaimana yang dibawa oleh anggota DPR RI. Jadi inilah perjuangan keras bagi seorang anggota DPD RI, bagaimana mampu mengaktualisasikan diri, bagaimana untuk mendapat kepercayaan kembali dari masyarakat Jawa Barat dengan tanpa anggaran aspirasi kita bisa diberikan kepercayaan kembali karena hanya dengan dana seleri bulanan yang bagi Bunda Eni kalau dibanding dengan tugas memantau satu provinsi itu mungkin ongkos saya tidak cukup ya. Tapi dengan keikhlasan hati dan keterbukaan terhadap seluruh stakeholder yang terkait dengan yang mendukung atau para relawan, tim relawan yang sangat luar biasa solid sampai saat ini, itulah yang membuat Bunda Eni merasa suka atau merasa senang karena seluruh stakeholder yang mendukung Bunda Eni dari awal sampai saat ini memahami apa yang menjadi tupoksi, apa yang menjadi hak dan kewajiban sebagai anggota DPD RI, sehingga karena keterbukaan itulah dan Bunda Eni jelaskan memang faktanya begitu dan itu ada undang-undangnya, semua orang juga tahu tanpa ada yang ditutup-tutupi, sehingga membuat mereka paham dan tetap memberikan support yang sangat luar biasa sampai hari ini. Itulah yang menjadi suka bagi Bunda Eni dan semua mungkin konstituen juga paham karena Bunda Eni setiap kegiatan ada suka di forward ke grup tim-tim relawan bahwa setiap harinya memang Bunda Eni tidak Senin sampai Minggu itu hampir tidak ada waktu luang untuk santai di rumah karena kegiatan satu provinsi itu kadang-kadang tidak hanya Senin sampai Jumat, tetapi Sabtu Minggu pun memenuhi ada undangan konstituen, ada undangan dari komunitas. Bunda Eni sepanjang masih ada waktu untuk bisa datang selalu mengutamakan. Dan Bunda Eni selama ini berterima kasih kepada keluarga, terutama dukungan suami, anak-anak dan cucu-cucu yang memahami tugas dan tanggung jawab Bunda Eni sebagai anggota DPD RI dan konsekuensinya punya istri, punya mama, punya nenek yang bekerja sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah yang memang dapilnya satu provinsi sangat luar biasa luasnya, sehingga hampir Sabtu Minggu juga kerap kali tidak berada di tengah-tengah mereka. Nah, itulah yang menjadi
kebahagiaan bagi Bunda Eni dan syukur, penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki keluarga yang paham, memiliki konstituen dan tim-tim pendukung yang tidak surut walaupun dengan kondisi Bunda Eni yang tidak bisa memenuhi aspirasi seluruh kalangan yang terutama terkait dengan program karena DPD RI tidak bisa membawa program ke daerah. Dan dukanya ada ya hampir dikatakan minim karena dukanya bagi Bunda Eni adalah pada saat ada kebutuhan dari masyarakat yang urgent, Bunda Eni tidak bisa memenuhinya karena keterbatasan kewenangan. Itu saja yang paling membuat Bunda Eni terluka, walaupun tupoksinya jelas adalah menyampaikan aspirasi dari daerah kepada pemerintahan pusat sudah dijalankan dengan sebaik-baiknya, dan itu bisa dilihat pada setiap sidang paripurna di mana aspirasi dari Jawa Barat yang disampaikan kepada TNI selalu dibahas di rapat-rapat pleno alat kelengkapan yang kemudian dilaporkan pada saat sidang paripurna. Bisa terlihat lagi kinerja yang TNI lakukan dengan banyaknya ya penghargaan yang sebetulnya saya tidak mengejar target-target penghargaan, makanya saya tidak akan berbicara penghargaan. Nanti bisa dilihat sendiri nih wargi-wargi Bunda yang datang ke tempat Bunda ini, banyak sekali piagam-piagam penghargaan dan wujud nyata bahwa Bunda ini bekerja di seluruh Jawa Barat, hampir seluruh kabupaten kota. Ada plakatnya bahwa Bunda ini sudah mengunjungi hampir seluruh kabupaten kota yang menjadi mitra kerja di daerah. Itu saja yang Bunda ini dapat sampaikan. Semoga wargi-wargi Jabar memahami segala kekurangan yang Bunda Eni atau Teh Eni lakukan selama ini karena semata-mata karena segala keterbatasan baik secara perundang-undangan maupun secara pribadi, walaupun tetap semangat dengan prinsip kerja ikhlas, kerja keras, kerja cerdas untuk menyelesaikan suatu permasalahan daerah sampai tuntas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan seperjuangan yang saya hormati dan saya banggakan di mana saja berada. Pada kesempatan ini mungkin saya akan sedikit bercerita tentang bagaimana sosok Bunda Eni di masa lalu sejak pilkada dan sampai sekarang. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan bahwa saya adalah salah satu tim relawan yang menggabungkan diri di tim Bunda pada sejak 1 Januari 2012. Saya mengenal sosok Bunda sebagai sosok wanita yang betul-betul luar biasa, hebat, energik, dan tidak mengenal lelah. Inilah yang memotivasi saya sampai saat ini. Saya selalu ingin membuat beliau itu sukses dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraannya sebagai wanita pelopor, juga sebagai wanita public figure yang mempunyai nilai-nilai kebangsaan yang tinggi. Beliau adalah sosok wanita yang tidak mengenal lelah, berjuang terus untuk menyalurkan dan menyampaikan segala aspirasi atau apa yang ada di masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai anggota DPD RI. Saya secara pribadi sangat mendukung kembali beliau untuk melanjutkan perjuangan ini di periode yang ketiga di DPD RI, karena dengan waktunya, dengan tenaganya, dengan pikirannya, dengan ilmunya, dengan hartanya beliau berjuang tidak pamrih dan betul-betul merupakan sosok wanita yang
mampu melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang diharapkan, sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membuat beliau bisa menjalankan tugas itu dengan baik dan sesuai dengan aturan yang ada. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan semua seperjuangan di wilayah satu provinsi Jawa Barat. Kita tidak ragu lagi karena 2 periode yang lalu merupakan tauladan kita, merupakan gambaran bagi kita yang pasti untuk tetap mendukung beliau sebagai anggota DPD RI di periode yang akan datang di 2024-2029. Sekian, terima kasih. Tetap berjuang bersama menyukseskan Bunda untuk kembali ke DPD RI di periode yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.